Halo insan Peruri, siapapun kalian, dimanapun kalian menonton ini, selamat datang di Peruri Talk, Deep Talk about Peruri Things. Bersama saya Roni, dan kali ini kita akan membahas serunya berkarir di Peruri bersama salah satu direktur yang sangat tampan dan sangat karismatik. Siapa lagi kalau bukan Bapak Gandung Anggoro Murdani. Apa kabarnya Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu. Terlihat Pak dari auranya, dari parasnya sangat tampan dan sangat ceria, bahagia banget nih pagi ini Pak. Wah, terima kasih nih, apalagi dimulai dari pujian ini, jadi tambah semangat. Baik, Bapak Gandung ini adalah Direktur SDM Teknologi dan Informasi di Peruri. Betul ya Pak? Betul, betul. Oke, jadi nanti selama beberapa menit ke depan nih, kita akan membahas tentang karir di Peruri dan serunya seperti apa sih Pak? Iya. Dan salah satu yang gak kalah seru nih Pak, baru-baru ini ada rekrutmen bersama BUMN. Iya, betul, betul. Ya, jadi sekarang nih Pak, infonya nih kalau BUMN itu rekrutmennya udah bareng ya Pak. Udah ada yang sendiri-sendiri tapi sekarang sinergi jadi kita bareng-bareng. Iya, memang untuk rekrutmen yang sifatnya sama, jadi levelnya sama, itu akan disatukan bersama BUMN dari Kementerian BUMN. Wah, keren banget nih sekarang ya Pak integrasinya. Nah, sekarang kan udah banyak banget nih yang daftar ke Peruri Pak. Iya. Katanya sih saya dengar-dengar ada puluhan ribu. Oh iya, iya, iya. Memang kalau perlu dibuka nih kayaknya minatnya makin lama makin banyak nih Pak Namanya Roni. juga cetak uang ya Pak. Oke, kira-kira nih apa nih hal-hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman nih Pak yang mau ke tahap selanjutnya? Iya. Memang kalau kita perlu mempersiapkan diri, itu yang kita lihat pertama adalah tahapannya ya. Kalau memang mau tes bahasa Inggris ya kita buka-buka tentang Bahasa bahasa Inggris Inggris, itu. Tetapi yang utama kalau kita menghadapi suatu rekrutmen, itu yang kita bangun adalah keyakinan dan kepercayaan diri kita. Mentalnya ya Pak? Ya betul. Kalau kita yakin diterima, ya biasanya kan law of attraction. Betul-betul, sama seperti saya waktu 6 tahun lalu nih Pak. Oh iya. Saya yakin banget nih keterima di Peruri dan waktu itu Bapak loh yang jadi kepala divisi SDM-nya. Oh iya, iya. Padahal saya dulu nggak yakin. Tapi karena keyakinan tinggi kan ngalahin keyakinan saya kan. Betul. Siap. Kelihatan ya Pak kalau sekarang ini sudah banyak banget transformasi di perusahaan, Iya. di Peruri, Iya. dan di episode-episode sebelumnya juga kita udah ngomongin transformasi perusahaan, Iya. bisnis, dan ada juga di episode sebelumnya tentang wanita di Peruri. Oh, Oke, iya. jadi hari ini kita ngomongin khusus transformasi di bidang SDM nih Pak. Iya. Kalau Bapak ngelihatnya gimana nih Pak transformasi di bidang SDM Peruri? Ya kalau sebelumnya memang sudah dibahas mengenai transformasi bisnis ya, transformasi perusahaan. Nah memang komponen utama dari suatu transformasi itu adalah people. Dan memang kalau dilanjutkan sedikit ada unsur proses ya. Iya, Pak. Jadi people, proses, dan akhirnya nanti ada komponen finansial. Nah ini harus dibahas di dalam transformasi perusahaan. Tapi khusus di sini, ini transformasi people. Memang sejak kita tahun 2015 kan pola rekrutmennya sudah berbeda. Nah termasuk tadi Bang Roni sampaikan kalau mulai tahun 2015 kan kita melakukan rekrutmen yang memang kita siapkan untuk menjalankan bisnis ke depan. Oh iya. Jadi memang targetnya ya requirement-nya orang yang capable untuk menjalankan bisnis ke depan. Nah, sehingga transformasi kita dimulai dari siapa orang yang ada. Dan memang pada saat itu kita juga mulai juga menyiapkan kesiapan dari karyawan yang ada. Nah, memang kalau transformasi pasti dimulai dari mindset ya. Iya. Jadi bagaimana mindset and behavior ini sesuai dengan kebutuhan bisnis ke depan. Begitu. Oke Pak, jadi kalau saya dengar-dengar tadi bahwa yang paling penting itu adalah transformasi mindset-nya. Iya. Betul. Jadi berarti juga bahwa ketika mindset itu berubah, kesempatan karir di Peruri itu juga akan sangat lebih luas gitu. Bisa ke siapa aja gitu. Yang penting sebenarnya mindset-nya harus ke atas gitu ya Pak. Betul. Ya, sebetulnya mindset itu paling utama kesiapan kita menghadapi transformasi. Jadi mamanya perusahaan nih, lingkungan berubah gitu ya. Jadi pada saat COVID, kita yakin bahwa kita melalui COVID bisa dengan bagus. Nah maka kita harus punya keyakinan. Mindset itu sesuatu hal yang bersifat keyakinan di dalam diri kita. Nah sehingga memang dimulai dari mindset. Tetapi mindset nggak cukup.
Nah, kita harus meningkatkan kapabilitas individu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Betul. Nah, memang perusahaan sendiri menyiapkan itu, tetapi memang peran individu itu sangat dibutuhkan. Jadi betul, jadi nggak cuma sekedar dari perusahaannya, tapi dari individunya juga perlu banget ya Pak. Oh iya, iya, Tapi iya. di Peruri ini sendiri sudah banyak mempersiapkan dan menyediakan tempat untuk teman-teman bisa mengembangkan potensinya. Iya, Betul Pak. iya. Dari sisi organisasi kan kita juga sudah mulai berkembang. Dari sisi fasilitas kita juga siapkan. Dari sisi sarana dan mungkin juga kesempatan kita akan membuka lebar-lebar. Kan Betul. kayak gitu. Ya. Jadi ngomongin soal kesempatan nih Pak, gimana sih kira-kira kesempatan karir di Peruri Pak? Maksudnya jenjang karirnya itu sebesar apa sih untuk teman-teman yang mungkin di luar sana kepikiran, aduh aku pengen kerja di Peruri nih, tapi kesempatan karirnya gimana sih gitu Pak? Iya. Ya memang Peruri itu tumbuh dari suatu perusahaan yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mencetak uang. Baik itu uang kertas maupun uang logam. Nah, dari waktu ke waktu jumlah uang makin lama makin meningkat kebutuhannya. Nah, sehingga organisasi berkembang. Tahun-tahun selanjutnya kita diberi tugas untuk mencetak paspor, mencetak pita cukai, mencetak materai. Nah, sehingga mesinnya juga bertambah. Organisasinya pun berkembang. Nah, sejak tahun 2019 kalau nggak salah, nah kita sudah mulai masuk di dalam bisnis digital. Nah, kenapa kok bisnis digital itu memberikan suatu karir yang jauh lebih luas daripada bisnis yang ada? Karena di dalam bisnis digital itu cara kerjanya, siapa yang dihadapi, industrinya itu makin luas. Makin tidak terbatas ya Pak. Iya, sehingga fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi itu juga makin luas. Dulunya kita menghadapi pelanggan, itu kan pelanggannya terbatas. Instansi seperti BI, bea cukai, pajak, ya kan? Nah, sekarang itu mulai dengan all government, all lembaga. Siapa aja bisa yang butuh bisnis digital, bahkan retail, masyarakat. Kita organisasi akan disesuaikan juga dengan kebutuhan dari bisnis itu sendiri. Itu. Jadi memang perlu banget untuk sebuah perusahaan itu adaptif dan pastinya juga orang yang bekerja di dalamnya harus adaptif juga, betul ya? Makanya tadi ya bahwa dasar dari satu perusahaan itu adalah people. Nah, adaptability dari satu perusahaan itu kan sangat tergantung dari people-nya. Memang dimulai dari manajemen. Nah, manajemen mengambil keputusan, merencanakan, menyiapkan strategi. Nah, tapi bagaimana people itu bisa beradaptasi dengan rencana-rencana strategi perusahaan tersebut. Itu kunci suksesnya. Siap, betul Pak. Tadi kita sudah ngomongin tentang berkomitmen untuk mengembangkan potensi teman-teman, menyediakan tempat, dan pasti juga akan banyak perubahan yang akan membutuhkan semakin banyak karyawan gitu. Betul. Dan Peruri ini sendiri gimana sih Pak untuk mengadres prestasi dan memberikan kompensasi ke karyawannya atas teman-teman yang mungkin sudah memberikan kontribusi lebih atau kontribusi maksimal lah kepada Peruri gitu Pak. Nah, kita kalau berbicara hal itu kan dimulai dari ngapain sih kita bergabung dalam satu perusahaan? Betul. Ya kan? Untuk apa tujuan kita bergabung dalam satu perusahaan? Dan pasti perusahaan juga mengadres kompetisi. Nah, kita bergabung biasanya kan karena kita ingin mengembangkan diri. Nah, ini kan suatu fitrah ya bahwa kita dari waktu ke waktu kan nggak bisa seperti ini aja. Kita ingin berkembang. Tetapi berkembang itu kan perlu motivasi. Nah, kalau kompensasinya juga mungkin tidak berkembang, ya mungkin ada yang lain nggak kan gitu. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Peruri dari waktu ke waktu itu kita mereview agar karyawan itu puas, agar karyawan itu engage atau terikat dengan perusahaan. Kalau orang berbicara terikat kan nggak hanya loyal aja, tetapi saya mau berbuat lebih untuk perusahaan. Saya mau menginformasikan ke orang-orang di luar perusahaan bahwa Peruri hebat. Mari kita join. Itu salah satu bukti bahwa kita itu berhasil. Nah, untuk bisa seperti itu, maka yang paling basic itu adalah manajemen sumber daya manusia. Siklus manajemen mulai daripada saat orang masuk sebagai karyawan,
bagaimana dia dikembangkan, karirnya bagaimana, kompensasinya, juga reward and punishment-nya, dan yang terakhir pada saat pensiun apa sih yang dilakukan perusahaan? Apakah dilepas begitu aja, Iya. atau mereka juga tetap menjadi keluarga, Bagian dari bagian Iya, dari iya, perusahaan. Nah itu biasanya memberikan, kalau pelanggan itu customer experience, kalau di sini employee experience. employee experience. Betul. Nah, employee experience itu adalah sesuatu landasan kita untuk terus-menerus kita perbaiki agar experience-nya menjadi lebih menyenangkan, lebih memberikan suatu motivasi, bahkan tadi lebih engage gitu. Betul betul Pak, karena ada sebuah kalimat lah yang mengatakan yang datang akan pergi gitu. Jadi perlu untuk memperhatikan sustainability dari perusahaan itu sendiri dan people-nya, karena orang-orang yang masuk itu kan akan pensiun ya Pak. Betul Iya, ya Pak. iya, Jadi iya. perlu untuk memberikan pengalaman yang baik tadi Iya. supaya orang-orang yang menggantikannya pun menggantikan yang pensiun ini mendapatkan pengalaman yang baik dan memberikan ilmu yang baik juga kepada yang di bawah-bawahnya. Iya, Begitu, betul, Pak. betul, Betul. betul. Karena memang orang yang muda itu akan tua juga. Iya. Iya kan? Betul betul karena Nah, sehingga organisasi pun juga begitu. Nah, sehingga orang-orangnya pun nantinya juga akan mungkin meninggalkan lah. Yang perlu kita jaga itu adalah orang yang masuk itu memang siap untuk perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan, dan orang yang sudah ada semangat untuk berubah juga kan gitu. Oke Pak, tadi ngomongin soal bahwa Peruri ini menjamin bahwa semua karyawannya akan mendapatkan pengalaman yang baik. Nah, ini kita ada satu pertanyaan nih Pak terkait ini dari teman kita di Peruri, dari Panggita. Dari Panggita mungkin bisa ditayangkan video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggita Ino Prasetyo. Saya dari seksi penataan hasil Departemen TPIC SB Uang RI. Izin bertanya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak perihal jenjang karir PKWT yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di Perum Peruri? Nah, jika dilihat nih Pak, dari pekerjaan, pengalaman di unit kerjanya masing-masing, bisa dikatakan teman-teman ini sudah expert ya Pak di bidangnya masing-masing. Nah, dan juga senior-seniornya pun sudah banyak yang memasuki masa pensiun. Nah, pertanyaan nih Pak, apakah segera ada alih status nih Pak menjadi tenaga PKWTT? Dan bagaimana pendapat Bapak perihal karyawan tersebut yang sangat loyal sekali terhadap Perum Peruri? Terima kasih. Oke Pak, jadi kalau kita lihat dari pertanyaannya yang tadi ya, bahwa dia bertanya tentang Peruri ini kan orang produksinya banyak ya Pak, karena dia kan manufaktur, orang produksi banyak, dan di produksi itu sendiri banyak tentang karyawan yang statusnya masih PKWT waktu tertentu gitu, jadi belum menjadi pegawai tetap. Nah kira-kira nih Pak, selama mereka telah bekerja beberapa lama gitu, ada nggak sih roadmap-nya atau rencana jangka panjangnya untuk teman-teman di sini, apakah berkesempatan untuk menjadi pegawai tetap atau dari Peruri sendiri gimana nih Pak rencananya? Iya. Nah, kita itu memiliki kebijakan bahwa karyawan tetapnya itu jumlahnya itu direncanakan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Jadi mulai dari jumlah, mungkin juga peran atau kapabilitas atau lulusan mana kan kayak gitu, itu disesuaikan dengan strategi dari perusahaan yang ada. Nah, untuk teman-teman yang saat ini ada di produksi yang statusnya adalah PKWT, nah memang perusahaan sendiri kan merekrut mereka itu basisnya adalah kebutuhan, tetapi kita tetap memperhatikan mereka, baik itu kesejahteraannya maupun juga perkembangannya. Kan kita juga memiliki suatu sarana-sarana pelatihan, pengembangan yang kita berikan ke mereka. Ini apa tujuannya? Agar mereka dari waktu-waktu itu kapabilitas kompetensinya naik. Nah, pas kita membutuhkan dan dia memiliki kompetensi yang sesuai, dia bisa berkesempatan juga untuk merubah statusnya menjadi pegawai tetap. Untuk mengikuti proses rekrutmen yang ada. Tidak otomatis merubah statusnya, tapi harus mengikuti prosesnya dulu. Iya, memang kita kan
terbuka ya. Setiap kali kita melakukan rekrutmen juga kita open, Iya, iya. kita sampaikan ke Iya. semuanya agar mereka itu tahu lebih dulu dan kalau sesuai ya Iya. mereka bisa berkesempatan untuk mengikuti. Iya, Iya, betul. karena Jadi memang penting bagi perusahaan itu menyiapkan orang-orang itu yang sesuai dengan perkembangan dan strategi perusahaan ke depan. betul. Kan kita nggak tahu besok itu ada tambahan apa bisnis kita Betul. ke depan. Nah itu semua kita siapkan dan orang-orangnya yang sesuai. Nah sehingga penting bagi rekan-rekan semuanya ya, ini tidak hanya untuk karyawan tetap, tapi juga terutama tadi Karyawan yang karyawan belum non organik ya. iya yang masih statusnya memang kontrak itu untuk mempersiapkan diri dengan kebutuhan-kebutuhan dan rencana bisnis perusahaan agar mereka berkesempatan untuk join di Peruri. Berarti yang pasti sebenarnya kesempatan itu ada dan kembali lagi tadi bahwa ngomongin soal people ini adalah kembali lagi tentang individunya masing-masing. Teman-teman yang mempersiapkan diri, mengasah kompetensi dan pastinya Peruri menyediakan banyak tempat di sini teman-teman bisa menggunakannya dengan baik ya Pak. Iya. Jadi nanti pas dibuka rekrutmennya teman-teman bisa langsung ikut dan pasti kalau teman-teman udah di dalam nih pengetahuannya akan lebih banyak seharusnya daripada teman-teman yang di luar Iya, Peruri. Betul ya iya. Pak? Betul, betul. Oke. Saya Rezi Syaputra, sekarang sebagai Kepala Departemen Persiapan Pengadaan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Mona Juta. Saat ini posisi saya sebagai Kepala Biro Perencanaan Strategis Peruri. Hai, aku Sita Marcella. Aku saat ini menjabat di divisi SBU Digital sebagai Koordinator Business Consultant. Karir path-nya mungkin aku masuk di 2015 itu sebagai staff di penjualan dalam negeri. Lalu promosi di 2017 sebagai supervisor, terakhir itu sebagai koordinator Departemen Delivery di 2020. Saya gabung di Peruri tahun 2015 sebagai staf pengadaan barang jasa. Lalu di tahun 2018 saya dipromosikan sebagai supervisor pengadaan barang jasa investasi. Lalu di tahun 2019 sebagai kepala seksi dan alhamdulillah di tahun 2022 saya dipercaya sebagai kepala departemen persiapan pengadaan. Oke, dimulai dari 2017 saya mendapatkan promosi sebagai Kepala Unit atau penanggung jawab. Kemudian 2019 mendapatkan promosi kembali menjadi koordinator di Biro Perencanaan Perusahaan. Kemudian yang terakhir di awal tahun 2022 saya mendapatkan promosi sebagai Kepala Departemen Pengembangan Usaha. Karir dalam pengertian pribadi saya adalah kontribusi. Jadi semakin banyak kontribusi yang kita berikan untuk perusahaan, akan semakin besar juga efek untuk kita pribadi. Tetap lakukan yang terbaik. Dengan melakukan yang terbaik dan memberikan kemampuan yang terbaik, kita akan dapat memberikan aktualisasi diri. Jangan malu bertanya kalau kita tidak tahu. Poin yang penting dari yang terpenting juga, jangan lupa minta doa orang tua. Yang pertama adalah bangun kompetensi, baik soft skill maupun hard skill. Dimulai dari mana? Evaluasi diri. Yang kedua, bangun dan jaga kepercayaan atasan. Caranya adalah berikan output lebih setiap ada penugasan atau pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga adalah berdoa. Serahkan kepada Tuhan dan juga doa adalah sebagai penyeimbang antara ambisi dan kompetensi yang dimiliki. Ya, tips and triknya yang pertama pasti minta doa orang tua, minta restu orang tua setiap mau melakukan apapun. Terus jangan pernah mau berhenti untuk selalu ingin belajar, ingin cari tahu hal-hal baru. Apalagi Peruri sedang berkembang, jadi harus terus berani untuk melakukan perubahan.
atau untuk Peruri unik dan menyenangkan. Impossible is just an opinion. Peruri, transformation, dan tempat untuk berkembang. Sebelum kita lanjut, kita mau umumin dulu nih pemenang dari kuis di episode sebelumnya. Ini dia. Selamat ya buat teman-teman yang udah jadi pemenang. Pastikan kalian nonton episode ini sampai akhir karena ada kuis di akhir episode ini. Oke, ngomong-ngomong soal tadi bahwa Peruri ini berkomitmen untuk mendukung teman-teman mendapatkan lingkungan kerja yang positif. Iya. Betul. Jadi Iya, bagaimana nih Pak ngomongin soal lingkungan kerja yang positif di Peruri saat ini, kondisinya seperti apa Pak lingkungan kerjanya? Iya, ya sejalan dengan memang Kementerian BUMN kan sudah menetapkan ya corporate value bagi seluruh BUMN yang ada. Nah, salah satunya kan harmonis. Nah, harmonis itu apa sih? Kan gitu. Kan ada 2 kata kunci dari harmonis. Yang pertama adalah caring atau peduli. Yang kedua adalah diversity atau perbedaan. Nah, kita harus peduli kepada sesama. Yang nomor 2 adalah kita juga menghargai perbedaan. Nah, di Peruri itu jangan sampai terjadi ketidakharmonisan atau value harmonisnya rendah. Nah, salah satu hal yang dilakukan, kita juga punya kebijakan yang berkaitan dengan respectful workplace policy. Nah, kebijakan ini itu agar kita memperhatikan lingkungan kita. Kita tidak membeda-bedakan. Kita tidak sensitif terhadap perbedaan. Ini karena penting ya, karena supaya memang yang kita lakukan bahwa kita adalah keluarga, apapun kondisi kita gitu. Kita nggak lagi adanya sara, perbedaan, bahkan mungkin yang kita kan juga merekrut karyawan yang disabilitas gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari keluarga kita. Maka kita juga harus perhatikan. Nah, perusahaan itu membangun suatu policy, menyiapkan sarana agar kita itu bisa hidup dengan value harmonis tersebut. Jadi sekarang itu bisa dibilang bahwa Peruri itu sudah menjalankan inclusivity bisnis ya Pak. Iya, Jadi betul. inklusif untuk semua orang, semua Iya. kalangan, tidak ada perbedaan di sini. Siapapun kalian punya kesempatan yang sama Iya. untuk bekerja di Peruri dan mempunyai karir yang baik di Iya. Peruri. Bahkan Peruri pun juga sejalan dengan policy dari Kementerian BUMN ya, bahwa ada female talent. Oh ya. Ya kan? Ada Sri Kandi Serikan di BUMN. BUMN charter Peruri. Nah, sehingga kita juga memperhatikan female itu salah satu prioritas kita juga di dalam kita mengembangkan. Nah, ini adalah kepedulian kita. Yang kedua, milenial. Nah, kita kan juga bagaimana mendorong agar milenial itu berpartisipasi, punya kesempatan yang sama. Bahkan kalau dia ingin maju, sebetulnya milenial itu kan belum memiliki mungkin kalau ini ya pikiran-pikiran yang negatif yang banyak Nah, sehingga kalau dia mau kepentingannya belum ada ya. Iya. Apalagi kalau belum berkeluarga gitu kan, mereka bisa mengembangkan diri seluas-luasnya. Nah, Peruri memfasilitasi itu, memiliki kebijakannya dan mendorong itu. Makanya kita lihat ya di level-level BUD -1, -2, banyak sekali yang Masih mungkin muda-muda karyawan ya. masih muda-muda, bahkan umurnya masih 30-an mungkin 30-an. ya. Ya 40 masih 35-an sudah jadi kepala divisi. Lah itu dulu-dulu mungkin enggak. Ya, dulu Tapi mungkin sekarang- orang belum biasa mendengar itu ya Pak. Tapi Iya. sekarang kesempatannya udah ada. Iya. Oke. Dan ternyata mereka berprestasi loh. Hebat-hebat ya Pak. Hebat-hebat. Oke, soal ngomongin tadi tentang inclusivity, Iya. sekarang kan Pak banyak orang-orang yang pengen bekerja di mana aja gitu. Bisa di rumah, bisa di kantor, atau orang-orang sekarang bilangnya WFH, work from anywhere gitu. Oh, iya. Gimana sih sekarang Pak di Peruri ada sistem yang dibuat untuk biar orang-orang ini bisa bekerja di mana aja atau gimana Pak? Iya, sebetulnya kalau payung atau policy perusahaan itu kita sendiri sudah membuka ruang itu ya. Jadi sarananya, karena kalau work from anywhere itu kan nggak bisa kita bekerja di
katakanlah mamanya kita ada di pabrik, nah itu kan nggak bisa. Nah sehingga memang kita masih melibatkan pimpinan-pimpinan, walaupun perusahaan menyediakan policy-nya, tetapi implementasi di lapangan sangat tergantung dari Kepala masing-masing. iya, Atasan kepala masing-masing. divisinya masing-masing karena beda-beda kerjaannya. Betul. Jadi kalau di produksi, Iya. ya memang mereka itu Harus bekerjanya di sesuai mesin ya? dengan Iya. jadwalnya Iya, gitu. betul. Dan mereka itu juga kalau jadwalnya selesai ya udah, Iya, karena ada orang lain yang menggantikan. Tetapi untuk area-area yang memungkinkan, kita juga memberi kesempatan kepada mereka. Tidak hanya policy berkaitan dengan tadi work from anywhere, tapi sebetulnya kita juga menyediakan sarananya loh. Bahkan kalau kita lihat di komponen gaji kan ada tunjangan telekomunikasi kan ya, telekomunikasi, atau oh, data iya. ya. Nah sehingga kita menyediakan sarana mungkin komputernya yang bisa dibawa kemana-mana, Dan juga aplikasinya. Nah terus yang kedua juga kita juga memberikan suatu Tunjangan finansial ya? tunjangan ya Ah. agar mereka juga punya data, Iya, punya iya. paket gitu untuk bisa berinteraksi di dalam bekerja. Nah sesuai kondisinya masing-masing di unit kerja itu. Oke, jadi yang pasti sih Peruri ini sih mendukung work life balance ya. Jadi Iya. keseimbangan antara bekerja dan hidup gitu, menghidupi kehidupannya sehari-hari. Jadi Nah, buat teman-teman yang memang yang diizinkan untuk bekerja di rumah oleh atasannya dan kerjaannya Iya. pas, ya bisa. Kalau mau emang harus kerja ke kantor. Iya. Dan kehidupan pribadinya pasti akan seimbang juga ya Pak. Iya, nah itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kepala divisi ya. Iya. Kalau hari ini ada meeting, mereka diminta kumpul, semua harus offline ya offline. Tapi kalau meetingnya bisa online, why not kan Iya. gitu ya. Karena kadang-kadang waktu kita, mamanya kita sedang membuat suatu tugas, tiba-tiba harus perjalanan ke kantor 2 jam. Kan sayang ya. Kan mendingan sekaligus meeting terus ngerjain Iya. tugas lagi, itu kan lebih efektif dan efisien Betul. gitu. Lebih produktif juga Iya. orang-orangnya. Dan Oke nggak Pak. capek. Apalagi Jakarta sekarang macetnya luar biasa Pak. Iya. Hanya kalau di rumah kan nyediain makan sendiri, kalau di sini di kantor ada. Iya. Nah itu bedanya itu. Siap. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Iya. teman kita Mas Ranu. Dia ada pertanyaan, mungkin kita bisa langsung saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Ranu dari Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan. Izin bertanya Bapak terkait tema hari ini, serunya berkarir di Peruri. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara perusahaan untuk menjaga keseimbangan kerja karyawannya. Kemudian bagaimana sih penerapan work-life balance bagi karyawan. Jadi kebetulan kan saya punya beberapa hobi ya Pak ya. Jadi kayak seperti hobi olahraga, sepak bola, futsal, basket. Kemudian juga hobi di luar itu seperti bermain mini 4WD atau hobi motor gitu Pak. Apakah hobi-hobi yang karyawan punya ini dapat diakomodir dengan baik oleh perusahaan? Mungkin sekian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari Bang Ranu ini adalah bagaimana Peruri memfasilitasi hobi-hobi karyawannya dan apakah ada keseimbangan tadi work-life balance yang tadi sudah kita bahas Pak. Gimana nih Pak? Iya. Ya memang work-life balance itu sangat terkenal pada saat dulu belum ada kebijakan atau pola kerja yang namanya work from home, work from anywhere. Jadi kita memperhatikan kebutuhan pribadi dan kebutuhan kantor. Nah di rumah kan punya keluarga. Iya. Nah sehingga kita kan penting juga untuk memperhatikan keluarga. Betul. Nah apakah perusahaan nggak memberikan ruang sih Iya. bagi karyawan untuk juga memperhatikan keluarganya kalau setiap hari Harus bekerja. harus lembur sampai malam kan kayak gitu. Nah, tetapi dengan kebijakan yang namanya work from anywhere ini yang bisa diterapkan untuk hal-hal tertentu sesuai dengan tadi ya saya sampaikan keputusan atau kebijakan dari masing-masing kepala divisi tadi. Nah, sebetulnya kalau work life balance dalam arti kebutuhan pribadi kantor dan keluarga itu sebetulnya mereka bisa melakukan
bekerja dari rumah. Nah, sering yang jadi permasalahan kan pada saat saya di rumah kok kerja terus. Nah, ini adalah memang penting bagi kita untuk melihat tujuannya ya. Kalau itu penting, ya mau di kantor, mau di rumah, ya kita penting untuk involve di dalam pekerjaan itu. Karena makin kita memiliki kontribusi yang bagus, yang besar, dan dia dianggap orang yang terhebat di situ, makin peluang karir kita juga makin tinggi. Apalagi Kementerian BUMN itu sudah mengeluarkan yang namanya policy talent mobility. Nah, kalau kita punya kemampuan yang tinggi, kita bisa berkarir di mana aja. Jadi bahkan kalau kita lihat kan kayak Bu Nana, Bu Ani, Pak Saiful kan dari BUMN lain dulunya, gitu. Nah, ini yang lain, ya, karena work life balance itu kepentingan perusahaan, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ada yang berkaitan dengan family, ada yang berkaitan dengan individu. Tadi kan disampaikan, apakah kita juga bisa mengembangkan hobi yang ada. Nah, di Peruri ini ada Peruri Star ya, di mana di situ adalah wadah bagi karyawan untuk berinteraksi, mengembangkan, berinteraksi yang berkaitan dengan berkomunitas lah ya Pak. Berkomunitas yang berkaitan dengan hobi-hobinya, hobi dan interestnya ya kan, ada religion, ada sport, olahraga, dan ada hal lain. Sebetulnya kalau kita merasa bahwa komunitas ini sudah mencukupi, bisa berdiskusi apakah ini perlu dibikin komunitas tertentu, apakah anggaran yang ada sudah teralokasikan. Nah, itu didiskusikan karena perusahaan itu sudah mengalokasikan anggaran juga untuk Peruri Star. Jadi kalau dibilang bahwa ya Peruri ini udah punya pos anggarannya sendiri juga untuk teman-teman bisa mengembangkan kompetensi hobinya, interestnya sendiri gitu. Jadi nggak usah takut kalau masuk Peruri itu, aku suka bola nih, saya suka bola, nanti takutnya sampai masuk Peruri udah nggak bisa main bola lagi. Gitu. Padahal di situ ada lapangan futsal kan, ada lapangan badminton, pingpong, bahkan di Kerawang kan ada lapangan bola yang gede. Bahkan saya sering lihat ada tempat panahan. Nah, apakah kita interest itu? Pak, saya interest nembak lah. Kita setiap tahun ada latihan nembak. Walaupun masih ditujukan untuk karyawan-karyawan tertentu, ya tapi itu didiskusikan lah di antara teman-teman, dan kan ada juga ketuanya, ada organisasinya. Nah, itu didiskusikan mana yang akan kita kembangkan atau kalau perlu kita tambahkan kan gitu. Dan yang saya dengar juga ya setiap tahun juga ada kompetisi internal juga, kompetisi internal juga yang dibuat untuk teman-teman yang ikut di organisasi itu sendiri ya Pak. Jadi ada lomba-lomba, mungkin yang lomba panahan, dan ada lomba futsal, mungkin ada lomba basket. Kita itu sebetulnya banyak sarananya ya. Jadi kalau kita hal-hal yang berkaitan dengan hobi, terus cabangnya yang mau dilombakan itu kan biasanya didiskusikan di tim ulang tahun ya. Biasanya kan kita juga menyediakan sarana itu ya. Dulunya mungkin lomba lari jadi lomba panahan. Nah, itu kan sangat tergantung dari usulan. Nah, tapi kita sendiri lomba hobi itu kan ada yang sifatnya dekat dengan pekerjaan. Nah, sehingga kita juga ada yang namanya IAKA. Betul. Innovation Kaizen Award. Nah, itu adalah sebetulnya itu suatu passion kita. Belum tentu kita punya passion hanya ngoprek mesin, tapi kita juga programming. Lah, kita bisa punya inovasi itu, bisa kita lombakan. Loh, kalau menang kita terlihat loh dari perusahaan. Wah, kayaknya ini cocok untuk ditempatkan di bidang lain yang lebih cocok gitu ya. Sehingga karir itu sangat dinamis. Gitu. Jadi tidak rigid, kalau saya operator atau terus. Aja, terus sampai pensiun gitu ya. Oke, siap. Pak, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak nih soal Peruri, jenjang karirnya. Tapi saya ada sedikit nih Pak, bahwa sekarang lagi banyak nih di internet ya ngomongin tentang psikologi wellness. Artinya sekarang ini udah mulai banyak perusahaan yang memberikan konseling psikologis kepada karyawan-karyawannya gitu. Karena sekarang memang mental health itu sekarang jadi topik penting di sebuah perusahaan gitu. Anak-anak muda sekarang kan ngomongin mental health di Peruri sendiri gimana nih Pak tentang itu? Memang istilah mental health and wellness itu sangat terkenal ya, banyak didiskusikan pada saat COVID, ya kan.
Tapi sebetulnya Peruri itu jauh lebih depan dalam mengidentifikasi ada permasalahan enggak. Nah, kita setiap tahun ada survei yang dinamakan Satisfaction and Engagement Survey, Employee Engagement Survey ya. Nah, itu di situ untuk mengkolek, menginventarisir apa sih permasalahan yang dihadapi karyawan. Tidak hanya yang berkaitan dengan kebijakan ke-SDM-an dan kepemimpinan dari manajemen, tapi juga melihat potensi ada nggak permasalahan yang dihadapi karyawan. Dan kita sebetulnya sejak tahun 2020 itu sudah memberikan suatu fasilitas untuk konseling, untuk mereka berkonsultasi dengan ahli kan kayak gitu. Hanya memang pelaksanaannya apakah ini bentuknya adalah program atau memang disediakan konseling yang bisa direct gitu by request. Nah, ini sebetulnya bisa didiskusikan ya. Jadi kalau SDM dulu menyediakan dari waktu ini ke waktu ini ada konselor sehingga siapa yang mau konseling bisa langsung request. Iya. Jadi yang pasti buat teman-teman sekarang yang sudah menjadi karyawan di Peruri, nggak usah sungkan untuk ngomong ke SDM kalau memang punya keluhan ya Pak. Iya, Jadi dari Direktorat SDM sendiri memberikan fasilitas terbaik bagi teman-teman yang pasti ya dikomunikasikan gitu. Kalau nggak dikomunikasikan kan teman-teman SDM juga mana bisa memberikan fasilitas gitu ya Pak. Nah, sebetulnya di Peruri itu kan sudah mulai ada organisasi yang namanya Human Resource Business Partner ya. Jadi tidak hanya SDM pasif untuk mendapatkan aduan dari karyawan, tapi di situ organisasi itu ditujukan agar divisi SDM itu juga aktif berkomunikasi dengan karyawan. Nah, sehingga kalau kita datang pas ketemu, nah mungkin orang nggak sungkan, tapi kalau orang karyawan dari Jakarta, dari Kerawang harus ke divisi SDM, kan bisa aja mereka, gimana ya nanti malah saya dicap jelek atau dapat rapot buruk kan gitu. Nah, tetapi dengan interaksi yang dinamis, yang proaktif, baik itu oleh karyawan dan divisi SDM, itu diharapkan lebih natural. Jadi orang itu ketemu, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Iya, betul. Ya mungkin kalau dulu saya pertama kali ke sini, orang mau menghadap pimpinan itu kan sangat sungkan. Betul. Takut-takut. Rasanya susah untuk menjangkau pimpinan ya. Karena pimpinannya itu kayak di puncak piramida kan gitu. Tapi sekarang Roni mau ke tempat saya tuh saya buka, paling yang nggak bolehin kan Sasa bukan saya. Siap. Oke, betul Pak. Jadi sekarang kalau dibilang ya Peruri itu udah sangat dinamis, sangat adaptif dan teman-teman udah bisa mendapatkan apa aja yang teman-teman mau di Peruri ini dan sangat dibantu oleh Direktorat SDM sendiri. Oke Pak, kita udah bahas banyak banget nih Pak tentang Peruri. Sekarang kita mau ada kuis dulu nih. Buat teman-teman yang menonton sampai akhir, kita sudah berbincang-bincang selama beberapa menit. Pertanyaannya adalah, Kementerian BUMN bahkan Peruri pun sudah menerbitkan kebijakan mengatur tentang lingkungan kerja yang aman atau dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kebijakan tersebut dinamakan, sekarang teman-teman langsung jawab ke Instagramnya Peruri. 10 orang tercepat akan mendapatkan hadiah menarik dari Peruri. Yang pasti kalian harus follow Instagram peruri.indonesia dan DM jawaban kalian ke Instagram Peruri. Oke, jangan lupa juga follow Roniasi Situmorang. Ini iklan ya ini. Bapak punya Instagram nggak sih Pak? Wah, rahasia. Rahasia ya. Yaudah kakak, Bapak kalau nggak punya admin nanti saya adminnya boleh. Boleh. Siap. Oke nih Pak, kira-kira terakhir nih last statement atau closing statement dari Bapak untuk teman-teman di luar sana atau teman-teman di Peruri yang masih bekerja dan akan bekerja di Peruri apa nih Pak? Iya, bahwa Peruri itu jangan dibayangkan lagi menjadi perusahaan hanya percetakan dokumen security, cetak uang, cetak paspor. Tapi Peruri itu ke depan menjadi suatu perusahaan yang sangat dinamis, yang tidak hanya terkait sama percetakan, tapi juga menjadi suatu perusahaan digital yang bisa memberikan layanan baik itu kepada masyarakat, pemerintah maupun bisnis. Nah, sehingga dunia akan berubah. Ya, dunia itu pola hidupnya juga akan berubah dan Peruri itu berusaha untuk terus sejalan dengan perkembangan dunia. Nah, sehingga
kenapa kita nggak gabung dengan Peruri? Kenapa yang sudah ada tidak bersemangat untuk berubah, Iya. untuk bisa memenuhi kebutuhan Peruri? Siap. Dan Oke. Peruri siap untuk memfasilitasi hal itu. Wah, nice. Menarik sekali Pak, bahwa memang bekerja di Peruri itu sebagai saya, salah satu orang yang bekerja di Peruri, sangat bangga bekerja di Peruri. Dan saya juga menantikan kejutan-kejutan yang luar biasa lagi nih dari Direktorat SDM pastinya. Dan teman-teman di luar sana tinggal gabung aja, follow Instagram dan info-info banyak di mana aja ya Pak. Iya. Tinggal gabung aja. Tadi kita juga punya direktur di sini. Pasti pengen ketemu direktur yang tampan ini ya. Siapa lagi yang nggak pengen ketemu direktur yang tampan dari karismatik ini? Terima kasih banyak Pak. Iya, Sekali sama-sama. lagi sudah mampir di Peruri Talk. Iya. Kita tunggu nanti Bapak di episode-episode selanjutnya lagi karena topik tentang SDM ini nggak akan habis, menarik banget. Iya. Dan saya juga sangat antusias nih untuk ngomongin ini lagi. Nanti datang lagi ya Pak? Iya, ya kalau karyawan mau datang ke ruangan saya boleh. Oh iya, siap. Kalau teman-teman mau langsung datang boleh. Nanti Tanya-tanya, ya udah habis ini saya yang datang ya Pak. Boleh. Oke, terima kasih semuanya. Saya Roni dan bersama Bapak Gandung mohon undur diri dari teman-teman semuanya. Terus saksikan Peruri Talk selanjutnya. Peruri Talk, Deep Talk about Peruri Things. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap.